Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di AF Science bersama saya Ahmad Faras. Oke teman-teman, kali ini kita bahas tentang materi lagi. Ini adalah materi kelas 11 ya, tingkatan SMA, MA, SMK, logika matematika. Dan mungkin ini adalah materi yang jarang sekali kita temui untuk perhitungan-perhitungan yang biasanya kalian benci itu ya. Karena seperti judulnya logika, maka kita akan memakai logika pada materi kali ini. So, langsung saja kita mulai materinya. Yang pertama, kita pahami dulu tentang pernyataan dan juga bukan pernyataan. Ya, kita pahami dulu pernyataan itu apa sih? Pernyataan, kalimat yang hanya benar atau salah saja, ya, tapi tidak sekaligus kedua-duanya. Artinya adalah pernyataan ini mempunyai suatu nilai, kalau nggak benar ya salah ya. Jadi suatu pertanyaan itu punya nilai, kalau nggak benar ya salah. Bedanya dengan kalimat, kalau kalimat itu dia tidak punya benar atau salah, alias dia relatif teman-teman ya, dia relatif. Nah, kita langsung ke contoh saja biar kalian lebih mudah untuk memahaminya. Nah, di bawahnya ini ada contoh pernyataan ya. 3 adalah bilangan ganjil. Ya, ini adalah pernyataan. Kenapa? Karena 3 adalah bilangan ganjil. Memang benar 3 itu bilangan ganjil. Jadi dia punya nilai nih. Dia punya nilai yaitu benar. Ya. Yang kedua, ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Sudah pasti dong, sudah pasti benar dong. Nah, karena dia mempunyai nilai benar di sini, makanya ini namanya yang pernyataan, teman-teman. Ya. Yang terakhir, sin 30 sama dengan setengah akar 2. Ini bernilai salah ya, karena sin 30 itu adalah setengah, bukan setengah akar 2 ya. Nah, itu pernyataan. Jadi dia punya nilai benar maupun salah. Bedanya dengan suatu kalimat nih contohnya seperti ini. X plus 5 sama dengan 10 ya. Belum tentu dong. Kalau misalkan X-nya 2 ditambah 5 7, bukan 10 ya. Jadi X di sini nilainya relatif, teman-teman. Jadi ini bukan pernyataan, ya. Seperti itu kalimat. Misal nih, P adalah bilangan genap, belum tentu, ya kan? Jarak Jakarta dengan Surabaya dekat. Nah, ini juga belum tentu, relatif. Kalau kalian tanya ke orang yang sudah setiap hari bolak-balik Jakarta Surabaya, dia bilang dekat. Kalau tanya orang yang baru sekali ke Jakarta Surabaya, jauh, ya kan? Jadi relatif itu kalimat. Sama seperti yang terakhir nih, Ani gadis yang cantik. Jadi relatif juga ya. Jadi kalau kalian dibilangin kamu cantik loh, nah jangan GR dulu ya kan, relatif. Bisa jadi dia bohong atau tidak ya. Oke, itu perbedaannya pernyataan sama kalimat ya. Nah sekarang kita lanjut lagi. Lambang dari nilai kebenaran suatu pernyataan. Ini sama ya, sama seperti yang kita bahas yang di atas tadi. Kalimat terbuka ini juga sama. Kita langsung saja ke ingkaran, disjungsi, konjungsi, implikasi, dan juga biimplikasi. Yang pertama kita ke ingkaran atau negasi ya, negasi. Biasanya disebut dengan negasi juga. Nah, apa itu? Jika ada suatu P, pernyataan ya, yang diketahui, maka ingkaran atau negasi P dapat ditulis dengan, nah ini penulisannya dari negasi itu seperti ini. Lambangnya negasi ini kayak lambang kayak apa itu, ular gini ya di depannya ya, atau lambang infinite atau nilai tak hingga ya, seperti ini di depannya P ya. Ini namanya negasi dari P ya. Bacanya tidak benar P atau bukan P ya, pokoknya simbolnya itulah. Nah, kita ke contoh saja biar lebih mengerti kalian tentang apa itu negasi ya. Negasi itu ingkaran, teman-teman. Ingkaran itu kebalikannya ya. Misalkan nih, contoh di A. Ada seorang siswa SMA 1 yang mengikuti Olimpiade Matematika. Nah, negasinya, ingkarannya, karena di sini ada, maka di sini tidak ada ya negasinya, negasi dari P. Oke, bisa dipahami ya, ingkarannya. Kalau ada positif, ini negatifnya. Sama seperti kalau kalian belajar bahasa Inggris, kan ada kalimat positif, kalimat negatif, ya kan? Ada juga kalimat interrogatif. Kita pakai kalimat positif dan negatif, ya. Seperti itu.
Contoh 2 yang B, semua bilangan bulat adalah bilangan asli. Karena di sini semua negasinya tidak benar. Semua bilangan bulat bilangan asli. Ya seperti itu. Intinya negasi itu kebalikannya teman-teman ya. Kita lanjut ke disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan yang dibentuk dari 2 pernyataan P dan Q yang dirangkai dengan menggunakan kata atau ya, atau. Ini lambangnya disjungsi ini seperti ini, kayak tanda V ya, kayak tanda V. Bacanya atau. Jadi kalau ada disjungsi seperti ini, P atau Q ya, seperti itu. Nah, ini tabel kebenarannya. Maksudnya tabel kebenaran ini seperti ini teman-teman. Kalau ada pernyataan P ya, pernyataan P bernilai benar dan juga ada pernyataan Q bernilai benar juga, maka disjungsinya juga bernilai benar. Ya. Kalau benar, maka disjungsinya juga bernilai benar. Seperti itu juga seterusnya. Kalau di sini benar, yang satunya salah, maka bernilai benar dalam disjungsi ya. Contohnya nih ada di sebelahnya nih, tak siapin contohnya. Ya. Kucing adalah hewan karnivora. Benar ya? Karena kucing adalah hewan karnivora. Itu untuk yang pernyataan 1. Yang kedua, kucing adalah hewan berdarah panas. Benar juga ya. Nah, kalau digabung jadi disjungsi, kucing adalah hewan karnivora atau ya, atau lambangnya tadi atau hewan berdarah panas. Sudah pasti benar. Ya, seperti itu. B, maka jadi B. Nah, seperti tabel yang di kiri ya. Jadi seperti itu untuk disjungsi teman-teman. Mudah sekali. Kita lanjut ke konjungsi ya, konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan yang dibentuk dari 2 pernyataan sama, terbentuk dari 2 pernyataan, dirangkai dengan menggunakan kata hubung dan. Nah, bedanya sama yang atas, kalau tadi kita pakai atau, kalau yang dikonjungsi kita pakai dan, ya. Lambangnya seperti ini. Jadi V dibalik ya. Ya, V dibalik seperti ini. Ini bacanya P dan Q. Ya, tabel kebenarannya ini ya, kita langsung ke contoh biar lebih mudah dipahami. Ada contohnya di sampingnya. Nah, ini dia. Yang pertama, pernyataan pertama. 16 adalah bilangan kuadrat. Benar ya? 16 adalah bilangan ganjil. Salah, 16 itu bilangan genap. Nah, karena B dengan S, kalau kita gabung di konjungsi, 16 adalah bilangan kuadrat dan bilangan ganjil. Jadi, semua pernyataan ini bernilai salah. Jadinya, ya kan? 16 bilangan kuadrat benar. Karena di sini ada dan, berarti kedua-duanya harus benar dong. Bilangan ganjil ini salah, maka hasilnya jadi salah. Seperti tabel yang ada di sebelah kiri. Kalau ada B, S, maka S. B, S, maka S. Ya, seperti itu untuk konjungsi. Sekarang kita lanjut ke implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk yang disusun dari 2 buah pernyataan, sama 2 buah pernyataan juga. Nah, bentuknya jika P maka Q. Jadi jika titik-titik maka titik-titik ya. Lambangnya seperti ini, seperti arah ya, seperti arah dari kiri ke kanan. Ini bacanya jika P maka Q. Ya. Oke. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini sudah berbentuk jika P maka Q ya, ini ya. P maka Q. Ini sudah berbentuk jika P maka Q. Jika Budi sembuh, maka Budi akan sekolah. P-nya mana? P-nya ini. Budi sembuh. Maka Budi akan sekolah. Maka Q. Ya, seperti itu teman-teman ya. Untuk tabelnya, nah ini dia tabel kebenarannya dari implikasi. Kalau ada B, ya kalian bisa lihat sendiri. Kalau ada BS maka S, SB maka B, kalau SS maka B. Itu untuk implikasi. Nah, sekarang kita ke yang terakhir, yaitu biimplikasi. Seperti namanya, biimplikasi. B itu artinya 2, implikasi. Atau implikasi dui arah. Dui ini juga artinya 2 arah. Apa itu 2 arah? Maksudnya ya juga bisa dibolak-balik teman-teman ya. Kita lihat di bawahnya biar kita lebih paham. Nah,
Biimplikasi adalah pernyataan majemuk yang dapat dirangkai dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika. Nah, kalau tadi jika maka, sekarang jika dan hanya jika. Ya. Lambangnya seperti ini ya. Jadi ada dua arah anak panah ya, seperti ini. Ini bacanya P jika dan hanya jika ki. Ya. Untuk tabelnya seperti ini. Contohnya sekarang kita ke contoh biar lebih mudah ya. Contohnya ada di sebelah sini, teman-teman. Nah, ini juga sudah dalam bentuk jika maka ya, jadi P ki seperti ini. Bukan P lagi, ki. Sorry. Nah, seperti ini. Ini contohnya. Ayah mendapatkan gaji jika dan hanya jika ayah bekerja. Jika dan hanya jika ini adalah biimplikasinya, ini adalah P-nya ya. Ayah mendapatkan gaji adalah P-nya. Ayah bekerja adalah ki-nya. Maksudku biimplikasi bisa dibolak-balik. Yang pertama kan kita punya ini nih. Ayah mendapatkan gaji jika dan hanya jika ayah bekerja. Kalau kita balik, ayah bekerja, maka ayah akan mendapatkan gaji. Tuh, dibolak-balik dia tetap nilainya sama. Kalau nilainya ini benar, maka dibalik juga akan benar ya, seperti itu teman-teman. Maka tabelnya itu tadi ya. Nah, ini dibolak-balik juga sama. B kalau dibolak-balik dari ki ke P atau kalau dari P ke ki, maka hasilnya juga B. Ya. Sama dengan yang ini. Kalau S kalau dibalikin sini ke sini benar, bernilai benar. Kalau sini ke sini juga bernilai benar. Ya. Seperti itu. Nah, yang di bawahnya ini adalah kesimpulan dari 4 tadi, implikasi, biimplikasi, disjungsi, dan juga konjungsi. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Kalau kalian punya satu pernyataan P bernilai benar, ya, dan juga satu pernyataan Q bernilai benar juga, ya, maka ya dalam disjungsi bernilai benar, konjungsinya bernilai benar, implikasinya bernilai benar, dan juga biimplikasinya bernilai benar. Nah, ya, oke, bisa dipahami ya. Kayaknya itu saja untuk video kali ini. Kita akan melanjutkan lagi di video yang selanjutnya. So, terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.